Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nihayatul Umniah dari kelas PMIB Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam akan menjelaskan mengenai metode-metode pengumpulan data. Seperti apa penjelasannya? Langsung saja kita simak video berikut ini. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data dalam sebuah penelitian merupakan salah satu tahap yang sangat penting. Pada penelitian, kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam metode pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni berupa data yang tidak kredibel, sehingga hasil penelitiannya kurang bisa atau tidak bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya. Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen. Kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketetapan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Macam-macam teknik pengumpulan data ada 5, yakni interview atau wawancara, kuesioner atau angket, observasi atau pengamatan, dokumentasi, dan yang terakhir adalah tes. Interview atau wawancara, menurut Satori dan Komariah, merupakan suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara ini lebih sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara ada 2, yang pertama yakni wawancara mendalam, yang dilakukan dalam konteks observasi partisipasi. Peneliti terlibat secara intensif dengan setting penelitian, terutama pada keterlibatannya dengan kehidupan informan. Yang kedua yakni wawancara bertahap. Wawancara bertahap merupakan wawancara yang mana peneliti melakukannya dengan sengaja datang berdasarkan jadwal yang ditetapkan sendiri untuk melakukan wawancara dengan informan dan peneliti tidak sedang observasi partisipasi. Sifat wawancara tetap mendalam, tetapi dipandu oleh pertanyaan-pertanyaan pokok. Kemudian kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Nah, kuesioner ini cocok apabila digunakan dengan jumlah responden yang cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kemudian observasi atau pengamatan. Pengertian observasi menurut Satori dan Komariah adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung dengan terlibat ke lapangan dengan melibatkan seluruh panca indera, sedangkan tidak langsung yaitu dengan dibantu media visual atau audiovisual. Kemudian berdasarkan proses pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, observasi berperan serta, observasi non-partisipan, observasi terstruktur, dan yang terakhir observasi tidak terstruktur. Observasi berperan serta yakni peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati. Observasi non-partisipan yaitu peneliti hanya sebagai pengamat independen. Data yang dikumpulkan tidak mendalam, tidak sampai pada tingkat makna. Kemudian observasi terstruktur, yakni observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang diamati, kapan, dan di mana tempatnya. Kemudian yang terakhir observasi tidak terstruktur, yakni observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Kemudian dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.